pertama katanya 95% trader itu gagal. Jadi bagaimanakah sih kita bisa jadi 5% dari trader tersebut? Caranya cari teman yang dekat yang sudah profitable. Contoh teman-teman saya itu sudah lumayan profitable semua. Ada yang nggak profitable mungkin ya gara-gara dia terlalu memaksakan diri. Nah, yang pertama tadi yang gagal, kemudian yang sukses ini bagaimana? Yang tadi sudah saya bilang, mereka mendapatkan keuangan, mendapatkan income, ya udah diambil, di spend. Ada yang diambil separuh, yang sisanya digulung lagi. Jadi modalnya bisa gede. Kalau udah double, baru mereka resikonya tetap tapi naik resikonya. Jadi maksudnya pakai modal yang baru, tapi resikonya tetap, katakanlah resikonya 1%. Pakai modal yang awal, kalau udah 2 kali lipat berarti tetap 1%, tetapi pakai modal yang baru yang 2 kali lipatnya. Katakanlah dari modal 10 juta naik jadi 20 juta. Jadi 1%-nya yang 20 juta sekarang gitu. Oke, trading system di sini ada saya contohkan ada 3 kalau mau bikin trading system. Yang pertama ini yang saya bilang tadi, tujuan keuangan mendapatkan 5% dari modal. Kita harus jelas dulu sebenarnya saya itu kalau dari trading itu pengen dapat berapa sih? Itu harus jelas dulu. Kalau kita nggak jelas, ya gimana nentuin modalnya? Nah, gitu pertama. Kemudian setelah kita udah dapat 5%, oke saya pengen dapat 5%. Berarti saya harus pakai modal berapa? Oke, kalau saya pakai modal 50 juta, 5%-nya itu 2,5. Terus berpikir, oh cukup kok 2,5, gaji saya UMR, tambah-tambahan 2,5 dari sini, oh bagus tuh. Nah, buat tambah-tambahan bisa, terus jadi tradingnya bisa lebih bagus. Nah, jika per bulan mendapatkan lebih, contoh per bulan tiba-tiba kalian mendapatkan 6 juta dari strategi kalian, berarti jangan diam aja, jangan seneng-seneng aja, jangan, harus di adjust. Oke, harus dikecilin resikonya. Biasanya kalau ada teman datang juga, saya lihat tuh password investornya kan dikasihkan ke saya. Per bulan saya bisa lihat, oke per bulan kamu kok 15% gila banget. Turunin lot size-nya, turun. Biasanya langsung kayak gitu. Padahal strateginya sama, yang saya berikan itu sama. Setiap orang beda-beda. Saya juga heran loh, kok bisa ya? Biasanya saya kayak gitu. Oke, turunin lot size-mu. Biasanya katakanlah pakai 0,1 lot yang teman-teman. Dia selalu saya bilang terlalu gede profitmu, pakai 0,5 sekarang. Biar nggak terlalu jauh sama ini target profit per bulan. Karena kenapa sih saya bilang tidak terlalu jauh? Biasanya drawdown atau floating minus itu kalau kayak gini, saya biasanya perkaliannya 3 kali profit per bulan. Jadi contohnya ini 5% bisa jadi floating minus atau minus saya itu bisa sampai 15%. Jadi saya nggak mau segitu. Makanya risiko saya kecilin lagi. Kemudian strategi di sini macam-macam. Kalian bisa pakai contoh market structure dan trend line. Itu bisa. Atau kalau yang nggak begitu paham atau yang males analisa, ada teman udah trading lama udah beberapa tahun, lebih lama dari saya malah. Itu saya udah kalau market structure dan trend line itu udah, saya pengen pokoknya lihat chart saya entry, enak banget. Bisa, tetapi modalnya harus besar, resikonya kecil. Karena kalau kayak gitu, kamu mau entry seperti apapun terserah. Dia bilang, iya nggak apa-apa. Ya udah. Akhirnya saya saranin dia pakai RSI dan super trend. Kalau nggak ada super trend, saya bilang saya pakai MetaTrader. Ya wes, pakai moving average atau Bollinger Band, itu terserah, pakai yang itu. Saya bilang gitu. Dan hasilnya lumayan. Itu untuk contoh pertama. Contoh yang kedua, ini yang biasanya saya saranin ke teman-teman, yaitu tujuan keuangan mendapatkan 3%. Modal yang dibutuhkan, katakanlah saya punya modal 100 juta, oke, profit 3 juta per bulan. Misalkan lebih tinggi, katakanlah mendapatkan 10 juta gitu per bulan. Loh, kebesaran itu Pak, karena targetnya 3%. Turunin lot size-nya. Jadi gitu, kita harus sering cek tiap bulan itu dapat berapa. Strateginya sama. Nah, kalau dari sini, dari 1 sama 2, itu menurut kalian lebih tenang yang mana kalau kalian trading? Kira-kira dari resikonya saja loh ya. Kalian tradingnya lebih tenang yang mana? Kalau saya lebih tenang yang di 3%. Karena katakanlah kita loss,
itu kecil banget lossnya. Jadi di pikiran kita tenang. Nah, kalau yang di sebelah 3 sini, contoh yang ketiga, target mendapatkan 10% per bulan, modalnya 100. Berarti ini bisa jadi, tetapi ketika loss bisa jadi sampai 30% minusnya. Itu pasti kalian kayak senam jantung. Oke, saya tunjukin, kita ngomongin resiko, kita ngomongin tujuan keuangan. Saya lihat di Google aja kemarin. Oh tadi ini, monthly hedge fund performance. Jadi dari tahun 2022 total ya, hedge fund. Oke, yang gerakin market. Successful forex trader yang sangat-sangat sukses, oke, yang sangat sukses, can earn return, dapat mendapatkan keuntungan antara 20% sampai 30% per tahun. Oke, dipikir lagi, 20 sampai 30% per tahun. Itu was the best katanya. Oke, cara trading yang aman. Nah, tadi kita udah belajar, setiap kita review sebentar. Tadi kita sudah belajar, kita harus punya tujuan trading itu apa, karena setiap orang tujuannya itu berbeda-beda. Ya. Tujuan kalian untuk penghasilan tambahan atau trading for living itu harus diukur terlebih dahulu. Saya tujuannya apa, saya pengennya berapa. Kalau trading for living, saya living cost-nya berapa, berarti saya harus resiko berapa, modal berapa, detail. Sama kayak kalian mau bisnis. Kalau kalian mau bisnis juga pasti kayak gitu, modalnya berapa, kemudian nanti saya jual berapa, keuntungan per bulan saya cukup enggak ya, marketing berapa dan lain-lain. Itu harus ketata. Kenapa trading kok enggak ada? Ayo. Oke, ketika udah ada tujuannya, ketika mendapat keuntungan tersebut, disyukuri. Terima kasih dan sudah cukup. Kalau kalian kurang-kurang terus, habis nanti uangnya, hati-hati. Kemudian dari sini kita belajar lebih detail, lebih trading itu harus lebih tersistematis, resiko berapa, modal berapa, strateginya apa. Kalau kalian pakai smart money concept, monggo, pakai indikator, monggo, yang penting resikonya dijaga. Nah ini ada quote yang lumayan bagus, dimana the more you know, the less risk you willing to take. Jadi semakin Anda tahu trading, oke, semakin Anda tahu trading itu semakin Anda itu kayak pengen meresikokan kecil aja untuk mendapatkan hasil yang kecil juga. Biasanya kayak gitu. Kalau orang-orang yang pengennya gede-gede berarti mereka itu trader baru biasanya. Cara trading yang aman, misalkan target kita itu 3% per bulan. Ini misalkan ada 3 contoh. Bisa entry dengan resiko 0,5% per trade dengan keuntungan 1%, 1/2. Kalau pakai 1/2 kayak gitu. Oke. Nah, 0,5 ini untuk awal. Nah, setelah pakai 0,5 ini, ternyata itu profitnya kebesaran. Berarti dikurangi lagi, jadi 0,3% per trading. Jadi gitu, dicoba dulu, kemudian di-adjust. Kemudian yang kedua, contoh resiko kecil, tetapi saya pengen stop loss, tidak memakai stop loss, dan averaging. Itu gila banget kan berarti. Nah, berarti kalian bisa pakai cara seperti Pak Pinaldi kemarin, modal gede pakai akun Sen, oke, modal katakanlah 100 juta, 50 juta katakanlah, pakai akun Sen, gila nggak itu? Lot size-nya 0,00003, kecil banget, itu bisa, atau bisa seperti 0,5% per pair. Oke, jadi contoh pair Euro USD ini saya resiko maksimal 0,5%. Jadi kalau pakai lot size-nya itu yang paling kecil banget. Bisa bukan per trade tapi per pair. Jadi kalau ternyata di total itu 0,5. Kemudian ada yang bilang martingale. Oke. Nah, kalau mau martingale, ada yang suka martingale, saya nggak saranin tidak pakai stop loss atau averaging atau martingale, tetapi misalkan saya bisa pakai martingale. Karena orang itu aneh kok. Terkadang cara kita nggak berhasil di kita, di dia berhasil. Makanya saya kasih martingale bisa resiko 0,01% untuk yang awal, setelahnya tinggal di up untung sedikit, close semua. Bisa kayak gitu. Jarak pip harus agak lebar, jangan terlalu raket-raket. Yang martingale tahu ini. Kita nggak tahu market itu mau naik, mau turun, mau kemana, itu nggak tahu. Oke, jelas dulu. Kalian
saya itu nggak tahu market bakalan naik, market bakalan turun, itu nggak tahu. Kita hanya bisa memprediksi dari harga-harga sebelumnya. Oke, kira-kira dari harga-harga sebelumnya market ini gimana ya? Contoh, dia sudah kembali lagi nih di area sini 1898, contoh aja ya, 1898. Dulu ketika nyentuh harga situ dia mental loh. Mungkin kalau saat ini itu mental juga. Nah, itu maksudnya prediksi itu kayak gitu. Tetapi hasilnya kita tetap nggak tahu. Makanya resiko itu harus tetap dijaga. Nggak ada yang bisa prediksi market 100%, nggak ada. Newsnya malah mengalami kenaikan tapi malah harga emas turun. Apakah ada news yang memang menjebak trader? Kalau menjebak trader enggak. Tetapi forex factory di situ itu nggak selalu benar, Pak. Kalian Bapak bisa lihat, oh ini kebanyakan benar ini prediksinya. Jadi biru itu prediksinya, yang orange ini aktualnya. Jadi kebanyakan sama. Kalau NFT kebanyakan nggak sama. Nah kayak ini yang kecil ini. Prediksinya turun, tapi aktualnya naik. Nah ini, tetapi kebanyakan dia benar prediksinya. Jadi kalau dibilang menjebak ya nggak juga. Namanya prediksi kan nggak bisa 100%, Pak. Oke, ada yang pertanyaan tadi dari Pak Deverson nggak salah tadi. Pertanyaan di mana tren itu kan naik, kemudian tren kecilnya itu turun. Nah, kita harus pakai tren yang mana, kemudian time frame yang mana sih sebenarnya yang buat entry, kemudian time frame besar buat apa, time frame kecil buat apa. Nah, kalau saya pribadi itu misalkan kita lihatnya di H4 ini ya, tren besar H4. Oke, simpel. Di time frame H4 kita tarik trend line. Kemudian kita tarik sebuah resisten. Kemudian saya tarik juga Fibonacci dari bawah ke atas. Itu di time frame H4. Di time frame H1-nya saya cari double bottom di sana. Di sini double bottom untuk dia buy posisi. Nah, gitu. Jadi di time frame H4 atau berarti di H4 saya apa? Saya cari trend line, saya cari support resisten, saya cari Fibonacci. Ceritanya itu saya lihatnya di time frame besar. Ceritanya bagaimana sih? Kalau udah di time frame kecil tinggal cari double bottom buy posisi. Kalau ada double bottom, wes gitu. Itu strategi yang paling simpel yang bisa kalian terapkan. Simpel banget itu. Tinggal nanti itunya, tinggal cari aplikasinya, karena kalian melihat market sama saya lihat market itu biasanya berbeda, karena jam terbang itu ngaruh banget. Kita kayak udah lama di trading, ngelihat chart gitu aja langsung trendline gini selesai. Kalau yang masih baru masih bingung trendline taruh di mana dan lain-lain. Makanya itu sering analisa, sering apalagi kirim ke Discord, itu fitur yang menurut saya bagus dan nggak ada ketika saya belajar dulu. Kalau ada saya bakalan kirim tiap hari. Mas coba bikin akun trade modal 1000 dengan risk reward 1%. Dengan risk reward 1% selama 1 bulan. Risk and reward 1%. Risk and rewardnya berapa Pak? Nggak dibilangin. Risknya 1%, mungkin rewardnya mungkin 2%. Sebenarnya saya udah sering sharing sih. Akun challenge kemarin itu butuh waktu banyak banget loh. Saya sampai itu loh, pusing saya itu kemarin. Karena tiap saat lihat chart barusan. Resikonya gede kalau saya tengah titik habis dah itu. Bapak Davison lihat di sini dilihat aja, spend 3 million rupiah. Teman-teman juga lihat juga, ini harus dilihat kalau pengen tahu risk and reward kenapa kok penting. Ini saya nggak pakai technical analysis, nggak pakai apa, saya cuma pakai resiko 1%, risk and reward 1/2, hasilnya masih tetap untung. Silahkan dicek, ini bagus banget buat psikologi, bagus banget buat ngerti namanya money management. Kenapa kok orang itu bisa loss padahal harusnya sesimpel itu. Thank you semuanya, semoga ini benar-benar membuat kalian itu semangat lagi untuk, bukan semangat kalian itu trading lebih banyak, bukan, semangat mengelola resiko dengan lebih baik. Karena ketika kita mengelola resiko dengan baik, cara trading model jempale katanya orang Jawa, atau cara trading yang
nyeleneh atau yang aneh-aneh itu tetap bisa selama kita itu bisa ngatur resiko. Nah, kalian bisa cek webinar kemarin sama Pak Pinardi, itu bisa dicek di sana. Itu memang benar orangnya trading for living. Saya ke rumahnya, memang dia cuma trading, nggak ada yang lain. Dan saya lihat trading historinya dari 2016, 2014 sampai sekarang ya juga masih tetap untung. Padahal cara tradingnya aneh, tetapi dia pinternya itu ngatur resiko. Jadi intinya di sini adalah pengaturan resiko. Masih on proses nih Mas, siap. Semoga prosesnya agak dipercepat dan pemikirannya kalau bisa harus tetap, oh saya cukup segini, dan trading plan-nya, trading sistemnya itu yang detail. Saya pengen dapat 5% per bulan. Kalau terlalu gede banget, resikonya kecil. Udah kita bahas tadi. Thank you, semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.